Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Ini ada Samsung A20s atau A207 ya, dengan kerusakan sinyal bulat seperti ini ya. Nah, coba kita pasangkan dulu kartunya. Nah, coba kita cek apakah kartunya terbaca ya. Sinyal ini tetap bulat ya. Nah, kita lihat. Mana nih aplikasinya? Nah, berarti ini kartu kebaca ya kalau seperti ini. Nah, udah gitu kita cek emailnya ya. Apakah emailnya hadir? Ada gitu ya. Nah, emailnya ada, ini normal. Email aman ya, ada. Nah, kita cek di pengaturannya. Jaringan seluler, operator jaringan. Nah, kenapa kita harus masuk ke settingan ini ya? Karena perlu kita ketahui bahwa di HP ini dia menggunakan dua perangkat, sistem perangkat, yaitu RX dan TX, yang mana RX adalah receiver sebagai penerima radio ya, kalau diibaratkan. Nah, TX adalah pemancar ya, pengirim sinyal ya. Jadi menerima dan mengirim sinyal ya dengan bersamaan ya, yaitu sistem duplex. Nah, jadi di sini kenapa kita harus ke operator jaringan ya? Kita memastikan bahwa kerusakannya ini ada di RX-nya atau di TX ya. Maka kita ke operator jaringan, yaitu untuk mencari jaringan gitu kan. Kalau misalkan jaringannya terdapat jaringannya semua full ada, berarti bagian RX bagus. Nah, yang ada berarti permasalahan di TX ya. Tetapi biasanya kalau misalkan sinyal bulat seperti ini, biasanya ada permasalahannya di RX-nya, di receiver-nya ya, di penerimanya. Coba kita tes dulu ya, kita cari. Apakah dapat sinyal operator ya, sinyal dari provider ya, dari mulai 2G, 3G, 4G ya, biasanya terdapat di sini ya, dari berbagai operator. Nah, di sini tidak tersedia ya, tidak tersedia. Berarti sudah kita bisa simpulkan bahwa permasalahannya ini ada di bagian RX ya, di bagian penerima ya. Jadi untuk kasus ini coba kita cek di bagian RX-nya ya, yaitu di IC WTR. Itu IC WTR yaitu pembangkit penerima ya, penerima untuk sinyal radio frekuensinya. Coba kita bongkar dulu ya. Nah, ini kita udah bongkar ya, terlihat ya mesin masih utuh ya, belum pernah diperbaiki ini. Nah, jadi gimana untuk mengetahui dalam HP ini ada berbagai macam blok ya, ada berbagai macam kaleng. Jadi untuk mengetahui di mana bagian area radio frekuensi itu ya, bagian sinyal itu, nah, kita bisa mengurutnya dari antena ya. Biasanya antena ada di bagian bawah ya. Nah, dengan ditandai dengan adanya kabel. Ini ada kabel antena. Nah, ya. Ini sistem tidak menggunakan sistem ini ya, tidak menggunakan skema misalkan gitu.
Jadi untuk mengurutnya yaitu jalur sinyal itu ya, blok sinyal itu ada di sini ya, karena jalurnya mengarah masuk ke dalam kaleng ini ya. Jadi untuk mengurutnya itu dari antena ya. Jadi antenanya satu karena dia sistemnya duplex ya, sistem duplex dia tag RX bergantian ya dengan sistem switch switch otomatis. Makanya ada bagian antena switch ya, dimana antena switch itu ya mengganti antara RX dan TX gitu ya. Jadi walaupun satu jalur dia sebenarnya tidak bersamaan menerima dan memancar gitu ya, ada jeda waktu, cuman itu per milisecond ya perhitungannya. Nah, jadi kita lepas dulu mesinnya ya. Sebaiknya kita amankan dulu bagian kameranya karena kita akan melepas kaleng ini. Jadi amankan dulu kameranya. Ditakutkan ini kameranya kena panas ya, karena kita akan menggunakan blower. Jangan lupa ini fingerprintnya amankan juga. Nah, itu ya. Jadi ini kita angkat dulu kaleng bagian blok sinyal ini. Jadi untuk menyongkel kaleng kita panaskan dulu, udah gitu kita masukkan pisau ke celah ya. Di sini ada celah kecil, udah gitu kita congkel seperti itu. Jadi untuk menyongkel kaleng ini diperlukan panas ya. Jadi jangan terlalu kuat untuk menyungkil ya, karena ditakutkan nanti jalurnya itu ikut nempel di kaleng gitu. Jadi perlu kehati-hatian dan kesabaran.
Ini IC WTR-nya ya. Nah, coba kita lihat kode IC-nya ya, WTR tipe berapa. Ini nggak kelihatan ini. Ya, kita coba bersihkan dulu. Coba kita perdekat dulu ya. Ini WTR WTR 2965 ini ya. Ini IC WTR ini banyak persamaannya di HP-HP Xiaomi ya. Redmi 5A, Redmi Note 5A sama ini IC-nya. Udah gitu Xiaomi S2 sama juga ya. Ini menggunakan WTR 2965. Nah, coba kita lepas dulu ya IC-nya, kita ganti. Untuk IC-nya ini tidak menggunakan lem ya, jadi sangat mudah ya. Maksud di sini tidak begitu risiko untuk di jalur ya, dibanding yang ada lemnya. Supaya memudahkan pemasangan IC, kita bersihkan ya, kita ratakan. Karena kalau bekas timahnya ini tidak dibuang, nanti untuk pemasangan IC-nya biasanya lari-lari gitu ya IC-nya, karena sudah ada timah, jadi medianya tidak rata gitu ya. Maka wajib untuk membersihkan. Ini anunya ini kurang bagus ini, good quick-nya nih apa ya, kurang begitu nempel ya si timahnya. Jadi diperlukan panas solder maksimal ya, supaya tidak jar orang banjir atau berubut jalurnya. Nah kayak itu. Nah gitu kita bersihkan. Apa ini? Oh kotoran. Jadi kita bersihkannya udah gitu lap ya, biar tidak ada bekas plug ya.
Ini IC udah kita kasih plug ya, biar aman IC-nya, nggak begitu terlalu panas ya. Jadi posisikan dulu IC-nya, begitu panaskan. Ini saya menggunakan blower Quick 2008 dengan panas 350 dengan kekuatan angin 50% ya. Ini cukup aman untuk botnya, untuk papannya ya. Jadi tidak takut ngelembung ya. Cuman dengan panas segitu sedikit agak lama ya untuk melelehkan timah. Nah, serasa sudah nempel, kita goyang inul ya, biar memastikan bahwa IC ini udah nempel di jalur. Tandanya udah nempel yaitu kita goyang, dia balik lagi ke semula. Nah, begitu ya. Tuh. Ya, digoyang sedikit, dia balik lagi ke asal gitu ya. Berarti IC ini udah nempel ya. Nah, jangan lupa dibersihkan ya setelah pemasangan IC. Jangan lupa dibersihkan, biar tidak belepotan ya. Nah, jadi diperhatikan juga titiknya ya. Tetapi untuk WTR ini kita walaupun posisi titiknya tidak tahu, tetapi IC-nya ini ada tandanya ya, ada bolongnya gitu. Jadi kita tinggal perhatikan di kakinya aja. Nah, setelah dingin, coba kita tes, oke? Ini coba kita tes ya. Kita pasang, mudah-mudahan berhasil. Kemudian kita pasang kameranya. Karena ini antenanya di sini ya, ini di sini, jadi kita pasang tulangannya, bukan tulangan ya, ini apa ya, rem samping ya. Kartunya, coba kita hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sinyalnya sudah muncul ya?
Alhamdulillah, sinyalnya sudah muncul ya, 4G ya. Jadi begitu ya patokannya kalau permasalahan sinyal ya, dicek dulu harus memahami dulu ya bahwa di perangkat sinyal ini, di blok sinyal ini ada dua bagian ya, ada TX dan RX ya gitu ya. Ada TX dan RX. Nah, di situ kita harus memahami apakah bagian receiver ya, penerima atau radio lah, kalau radio penerima gitu ya, atau pemancarnya TX, pengirim sinyal ya. Jadi itu harus kita pahami dulu dasar sinyal itu seperti apa begitu ya. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini ya, sinyal bulat, nah dicoba dulu di searching ya, di pengaturan cari dulu manual. Kalau emang nggak dapat ya langsung aja ya, gitu ya. Atau mungkin faktor lain ya, belum tentu WTR-nya juga yang rusak, tergantung faktor ya. Kemungkinan kalau misalkan bekas jatuh atau kena air, kemungkinan ada komponen lain juga ya yang masalah ya, selain WTR ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.